Ya, kalau sudah paham kita lanjut ke soal nomor 6. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, nomor 6 ini soalnya di warung Bu Diana tersedia 6 pak buku tulis. Jumlah buku tulis ini sebanyak 72 eksemplar. Saya ulangi, jadi ada 6 pak buku tulis dan jumlah buku tulis ini sebanyak 72 eksemplar. Reza membeli buku tulis di warung Ibu Diana. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, di sini kan soalnya dikatakan ada 6 pak, berarti isinya itu adalah ada 72 eksemplar buku tulis, gitu ya. Nah, artinya satu pak ini itu berisi tinggal dibagi saja. 72 dibagi 6 itu dapatnya 12 eksemplar. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita menggunakan perbandingan ini untuk mengecek benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Jika Reza membeli 2 pak, ia memperoleh buku tulis 24 eksemplar. Coba ya, ini kan 2 pak. Satu pak itu kan isinya 12. Jadi 2 dikali 12 ini sama dengan 24. Ini sama 24. Berarti pernyataan ini benar. Kemudian jika Reza membeli 3 pak, berarti 3 dikali 12 itu dapatnya 36. 36 eksemplar ya harusnya. Tapi di sini 48. Berarti ini salah. Yang berikut, saat Reza membeli 3 pak, sisa buku tulis di warung Bu Dian itu 36 eksemplar. Coba ya, tadi kan dikatakan 3 pak itu 36. Total buku tulisnya Bu Dian itu 72. Coba diperkurangkan saja guys. 72 dikurangi dengan 36, itu dapatnya 36 eksemplar ya. Sama dengan yang di sini. Berarti pernyataan ini juga benar. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 6 ini. Kalau sudah paham, boleh kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan. Ya, ini soal tentang hubungan jarak kecepatan dengan waktu, ya. Oke, coba dilihat. Kereta api berangkat dari kota A pukul 8 menuju kota B, ya. Kecepatan rata-rata kereta api ini adalah 60 km per jam. Kereta api tiba pukul 11. Nah, oleh karena suatu hal, pada suatu hari kereta api ini dijadwalkan sampai di kota 30 menit lebih cepat dari jadwal hari biasa. Ya, yang ditanyakan di sini adalah berapakah kecepatan rata-rata kereta api pada hari itu. Baik, coba ya diperhatikan. Jadi di sini ada jarak kecepatan dengan waktu, biasa kita simpulkan JKW, jarak kecepatan waktu. Waktunya di sini adalah karena dia berangkat pukul 8 dan tiba pukul 11, berarti waktu perjalanannya itu 3 jam, ya. Betul atau betul ini? Betul ya? Nah, kemudian kecepatannya itu dikatakan 60 km per jam. Berarti jaraknya itu, ingat rumus jarak kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya itu adalah 60 dikali dengan waktunya 3 jam, berarti 60 dikali 3 sama dengan 180 km. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang katanya kan di sini, oleh karena satu hal, pada suatu hari kereta api dijadwalkan sampai di kota 30 menit lebih cepat. Berarti waktunya ini menjadi 2,5 jam. Ya, 2,5 jam atau 2,5 jam. Ini bagusnya kalau kita ubah jadi pecahan. Coba ya, ini tadi 2,5 jam. Atau kalau dijadikan pecahan biasa, 2 kali 2, 4, tambah 1, sama saja dengan 5 per 2 jam. Betul atau betul? Betul ya? Nah, kecepatannya berarti yang ditanyakan kan kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya kan tadi sudah ada ya. 180 dibagi dengan waktunya itu 5 per 2. Ingat kalau seperti ini, yang di bawah ini kita kali ke atas ya. Ya, 2 dikali 180 itu 360. 360 dibagi dengan 5, dapatnya ini adalah berapa anak-anak? 72 ya. 72 km per jam. Jawabannya berapa? Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 7 ini. Kalau sudah paham, boleh kita lanjut ke soal nomor 8. Silakan.
Ya, nomor 8 di sini soalnya, sebuah lift memiliki batas maksimum beban 450 kg. Seorang petugas di gedung mendapat tugas memindahkan sejumlah kotak barang. Berat badan, ya, berat badannya petugas ini adalah 60 kg dan berat satu kotak barang itu 30 kg. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Coba kita cek satu persatu ya. Yang pertama di sini, apakah lift dapat mengangkut paling banyak 13 kotak bersama petugas? Ya, yang penting dia memenuhi 450 kg, maka bisa ya. Coba kita cek. 13 kotak berarti 13 dikali dengan satu kotak itu isi beratnya 30 ya. Bersama petugas ditambah dengan beratnya petugas itu 60. Coba kita hitung ya. 13 kali 30 itu kan 390. Ditambah dengan 60 berarti dapatnya 450. Ini bisa ya karena pas sekali nih dengan bebannya untuk lift. Berarti ini bisa. Lift dapat mengangkut paling banyak 14 kotak. Tidak bisa ya, ini sudah pas 13 kotak. Kalau 14 kotak ini malah lebih gitu ya. Coba kita hitung. Tidak apa-apa, 14 dikali 30 karena ini kan masih belajar. Tidak apa-apa kita cek satu persatu. 14 dikali 30 itu kan 420 ya. Ditambah dengan 60 berarti 480 kg. Nah, jadi ini tidak bisa lebih. Jika mengangkut 13 kotak bersama petugas, lift akan kelebihan. Salah ini ya. Ini kalau 13 kotak tadi itu pas, tidak lebih. Nanti dia lebih itu kalau 14 kotak, dia lebih 30 kg. Betul atau betul ini? Betul ya, karena kan 450. Diperkurangkan ini dapatnya 30 kg. Ya, berarti ini bisa. Ya, oke. Nomor 8 bisa paham ya. Next, nomor 9. Silakan. Ya, coba dilihat soalnya. Dalam festival kuliner kota, sebuah stand menjual paket A dan paket B. Paket A terdiri atas satu hamburger dan dua minuman dijual dengan harga 450.000. Coba ya, kita tulis dulu. Jadi paket A ini sama dengan ini 1H ditambah dengan 2M. Itu harganya sama dengan 445.000. Terus paket B itu isinya 2 hamburger dengan satu minuman, itu harganya 60.000. Oke, baik, coba kita cek satu persatu. Harga satu hamburger ini sama dengan 3 harga minuman. Nah, sering kita jelaskan ya, kalau misalkan kalian menjumpai kayak variabel atau ada dua yang diketahui begini, biasanya ini langsung mengarah ke soal SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, tidak perlu sebenarnya kita misalkan X dan Y, meskipun biasa ada guru-guru di sekolah itu mengharuskan pakai X dan Y ya. Tapi kalau saya sarankan, kita pakai simbol yang ada diketahui saja, supaya lebih gampang menentukannya gitu ya. Nah, di sini kan 1H tambah 2M, ditulis saja ya, di sini H tambah 2M. Tidak usah ditulis satunya ya. Ini 45.000. Kemudian yang satunya lagi ini 2H tambah 1M sama dengan 60.000. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi, kita hilangkan variabelnya. Ya, masih ingat caranya? Tentunya masih ingat ya. Ini 2 ditempatkan di sini, ada di sini 1 ditempatkan di bawah. Nah, coba ya, semuanya ini dikali 2, ini dapatnya 2H ditambah dengan 4M, sama dengan 45.000 dikali 2 dapatnya 90.000. Ini dikali 1 di bawah tidak berubah, 2H tambah M sama dengan 60.000. Ini tinggal diperkurangkan saja. Seperti ini. Berarti ini habis 4M dikurangi dengan 1M dapatnya 3M sama dengan ini 30.000. Berarti M-nya 30.000 dibagi 3. Dapatnya berapa? 10.000. Ya, bisa ya. Nah, kita cari lagi harga untuk hamburgernya. Ya, di mana kita masukkan? Boleh di sini, guys. Persamaan yang pertama. Jadi, H ditambah dengan M-nya diganti dengan 10.000 ya.
Berarti 2 dikali 10.000 dapatnya 20.000 sama dengan 45.000. Bisa ya dipahami? Jadi hanya di sini 45.000 ini pindah ruas jadi kurang. 45.000 dikurangi 20.000 dapatnya 25.000. Baik, coba dilihat. Nah, satu hamburger sama dengan 3 harga minuman. Ya, ini kan 25.000 ya. Katanya 25.000 itu apakah sama dengan 3 minuman? Berarti 3 dikali 10, 30.000. Ini salah ya, tidak sama. Kemudian berarti ini salah. Yang berikut, harga satu minuman sama dengan 1/6 harga paket B. Harga minuman itu 10.000. Ya. Kemudian apakah sama dengan 1/6 paket B? Paket B itu 60.000. Ya. Ini kan 6 dibagi 6 1 ya. Berarti 10.000 sama dengan 10.000. Ini benar. Yang ketiga, coba kita cek. Jika keluarga Pak Gustaf membutuhkan 5 hamburger dan 4 minuman saja, lebih baik membeli 1 paket A dan 2 paket B. Coba kita cek dulu harganya ya. Nah, karena kita harus cek juga. 5 hamburger berarti 5 dikali 25 gitu ya. Itu dapatnya berapa ya? 5 kali 25.000 itu 125.000. Oke. Ditambah dengan 4 minuman. 4 minuman itu berarti 4 kali 10 ya, 10.000. Ini kalau dijumlahkan 125 tambah 40 berarti berapa anak-anak? 165.000. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan harga satu paket A dengan 2 paket B. Kalau satu paket A itu kan bisa enggak 5 hamburger? Kalau 2 paket B, kita cek dulu ya. Jangan sampai tidak sama 5H dengan 4 minuman. Kalau satu paket A itu 1H dengan 2M. Terus 2 paket B berarti 2 kalinya. Ini 4H ditambah dengan 2M. Ini 5H 4 minuman bisa ya, tapi coba kita cek dulu harganya. Jadi ini 5H 4 minuman ini setara dengan 1 paket H dengan 2 paket B. Coba kita cek dulu harganya. Satu paket A itu harganya 45.000. Ya. Ditambah dengan 2 paket B. 2 paket B itu berarti 2 kali 60 itu 120.000. 45 tambah 120.000 ini sama dengan 165. Ya, ini sama harganya ya. Berarti boleh Pak Gustaf ini boleh membeli 1 paket A dengan 2 paket B. Ya, sama ya, sama harganya gitu ya. Jadi boleh beli saja itu. Paket A dengan 2 paket B. Ini kayak kita penjual saja ya, tidak apa-apa, teman-teman. Yang berikutnya, jika keluarga Pak Gustaf membutuhkan 6 hamburger dengan 3 minuman saja, lebih baik membeli 2 paket B, sama enggak? Ini kalau 2 paket B, 4H, ini kan maunya 6H dengan 3M. Apakah sama dengan 2 paket B? Kalau 2 paket B itu berarti 2 kali 2, 4, ditambah dengan 2M. Ini tidak sama ya, tidak cukup. Jadi tidak bisa membeli 2 paket B. Ya, semoga bisa dipahami ya nomor 9 ini. Ini matematika kita juga diajari tentang jual beli ya. Baik, nomor 10 silakan. Ya, kalau nomor 9 tadi itu soal jual beli, soal seperti itu yang menarik ya bagi adik-adik semua ya, karena terbiasa dilakukan di sekolah. Baik, nomor 10 ini tentang operasi aljabar. Cara kerjanya ini tinggal dikali ke dalam saja ya. 3x dikali 4x kuadrat jadinya 3 kali 4 itu 12. X-nya itu ini kan X-nya 1 ya, pangkatnya 1 di sini 2 berarti 1 tambah 2 itu 3. Jadi 12x pangkat 3 dikurangi 3x dikali 2 berarti 6x. Bisa ya? Kemudian ini lagi dikali masuk. Minus 5 dikali x pangkat 3 berarti minus 5x pangkat 3. Terus minus 5 dikali x jadinya minus 5x. Yang bisa dioperasikan itu 12 kurang 5, 7. Terus minus 6 kurang 5, min 11x. Jadi jawabannya di sini adalah delta.